Bapak Ibu saudara-saudara, selamat pagi. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Tanpa Arah. Roma pasal 12 ayat 2 menjadi dasar dari pengajaran firman Tuhan pagi ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu tahu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang sebenarnya masih hidup tanpa tujuan yang jelas ketika mereka mengikut Tuhan Yesus. Dan hal ini dikarenakan pengetahuan mereka yang kurang tentang pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus secara benar. Dan hal tersebut harus diperkarakan secara serius. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, maka tujuan keselamatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya bisa hilang, dan kita tidak dapat meraihnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan dengan tanpa arah, maka mereka berorientasi, perjalanan hidup mereka dari hari ke hari lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan jasmani mereka dan kesenangan pribadi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ini terjadi, maka mereka sekali lagi tidak akan berjalan hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka berpikir hidup yang wajar, hidup yang normal, tanpa melanggar norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat adalah hidup kewajaran yang Tuhan inginkan. Padahal Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak demikian. Standar perkenanan Tuhan terhadap hidup kita berbeda dengan dunia ini. Nah, irama hidup yang salah ini ketika sudah mengakar kuat, tentu sulit untuk diubahkan ke jalan yang sebenarnya Tuhan inginkan. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, tidak akan pernah mengalami dimensi kehidupan kekal yang diajarkan oleh Tuhan kepada semua kita. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mereka yang hidupnya belum dewasa rohani memang bukan terkategorikan sebagai orang-orang yang jahat di mata manusia, tapi mereka tidak meresponi keselamatan dengan benar. Tentu saja, saudara-saudara, mereka tidak akan pernah dipermuliakan oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan pada umumnya, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai anak-anak Tuhan, yang termasuk orang-orang yang menakar hak kesulungan dengan sepiring makanan. Itu yang Alkitab ajarkan mengenai Saul. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, irama hidup orang-orang seperti ini biasanya akan berjalan dari hari ke hari seperti ini, saudara-saudara. Mereka berangkat pagi ke tempat pekerjaan, pulang sore hari. Mereka pulang ke rumah, mereka makan dengan keluarga mereka menikmati istirahat mereka di malam hari. Kemudian hari berlangsung demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan pada akhirnya mereka mulai berkecukupan secara materi. Dan ketika itu terjadi, mereka mungkin mulai memberi kendaraan. Waktu terus bergulir, terkumpul sejumlah uang, mereka mulai memberikan rumah atau apartemen. Lanjut, mereka kemudian memiliki kendaraan, mereka punya rumah, mereka punya apartemen, mereka memiliki fasilitas yang lain. Mereka mulai berinvestasi dengan tanah barangkali. Nah, pada hari libur bersama dengan keluarga mereka berwisata, mungkin bisa ke luar negeri atau ke berbagai daerah yang lain. Dan bagi mereka yang beragama, saudara-saudara, tentunya ibadah di gereja menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tetapi, saudara-saudara, mereka menjadikan Tuhan seperti kontributor untuk memenuhi keinginan hidup mereka, keinginan hidup wajar mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka tidak memahami bagaimana Tuhan menempatkan mereka di tempat yang Tuhan inginkan. Mereka juga tidak menempatkan Tuhan secara pantas dalam hidup mereka. Dan inilah isi kehidupan yang dianggap wajar oleh semua orang. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhirnya ketika maut menjemput mereka, walaupun mereka bukan termasuk orang-orang yang jahat dalam pandangan orang-orang dunia, tetapi mereka dipastikan oleh firman Tuhan tidak akan menempati kerajaan surga seperti yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang percaya.
karena mereka tidak mau mengerjakan keselamatan mereka secara proporsional seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, mari perhatikan Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sangat jelas ketika kita tidak pernah mempermasalahkan, mempersoalkan secara serius apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita masing-masing, maka kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang disediakan oleh Bapa kita di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gaya hidup seperti yang saya kemukakan tadi adalah kehidupan standar yang dimiliki oleh hampir semua manusia, bahkan termasuk orang Kristen yang belum mengenal Tuhan Yesus secara benar. Dan banyak orang Kristen yang telah tersesat di jalan tersebut, sayangnya Bapak Ibu. Nah, bagi orang yang bukan umat pilihan Tuhan, gaya hidup di atas tidak ada yang salah. Tetapi bagi saudara dan saya, bagi kita umat pilihan Tuhan, umat yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil, umat yang diberi kesempatan untuk belajar, bahkan sampai akhirnya sebenarnya saudara dan saya bisa memiliki sifat dan karakter Yesus. Dan saudara, tentu ini harus kita perhatikan. Tentu harus kita perhatikan apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, gaya hidup yang mengikuti pola hidup manusia di dunia pada umumnya adalah gaya hidup yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sekali lagi, saya pertegas bagian ini. Gaya hidup yang mengikuti pola hidup manusia dunia pada umumnya adalah gaya hidup yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan bagian ini. Orang percaya dipilih dan ditentukan menjadi umat yang kudus, umat yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Umat pilihan Tuhan harus berjuang untuk sama sekali tidak sama dengan dunia. Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sayang sekali Bapak Ibu, perjuangan hidup banyak orang Kristen yang dilakukan hari-hari ini hanyalah perjuangan untuk memiliki fasilitas hidup guna menggulirkan hidup mereka dari hari ke hari dalam kewajaran hidup seperti manusia lain. Tetapi ironisnya saudara-saudara, mereka berpikir bahwa mereka telah memiliki tujuan hidup yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Menurut mereka, manusia memang hidup untuk itu. Mereka tidak pernah mengerti bagaimana seharusnya menjadi umat pilihan Tuhan dalam mengisi waktu hidup mereka. Seharusnya mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan di seluruh wilayah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi sesungguhnya tujuan hidup orang percaya bukan demikian. Tujuan hidup orang percaya bukan demikian, tetapi mari berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter dan sifat Kristus dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya itu akan menjadi bagian hidup kita. Sifat Kristus, karakter Kristus menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang percaya, dan mari berusaha untuk hidup berguna bagi Tuhan, dipakai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk menjadi umat Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak hidup menurut standar orang-orang dunia, dan apalagi menganggapnya sebagai sebuah kewajaran dan tujuan hidup. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya melalui hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ayat terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, 1 Korintus
pasal 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, supaya kita belajar hidup dalam kebenaran, bukan menurut standar dunia ini, bukan sewajarnya seperti yang orang dunia lakukan, tetapi saudara dan saya dipilih menjadi umat Tuhan yang harus memenuhi keinginan hati Tuhan, dan tujuan kita menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan karena kita memiliki karakter Kristus dan sifat Kristus dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya saudara dan saya menjadi orang-orang yang belajar mengenal kehendak Tuhan hari-hari ini. Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai bentuk komitmen kita yang kita bangun kembali di hadapan Tuhan untuk hidup serupa dengan Allah. Biarkan kita hidup untuk Tuhan. Biarkan melalui hidup kita orang-orang di sekitar kita melihat karakter dan sifat Kristus yang menjadi bagian hidup kita, dan mereka menemukan kehadiran Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Bersama-sama mari angkat tangan kita kepada Tuhan dan katakan, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka untuk kebenaran firman pagi ini Tuhan. Hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus bekerja jauh dalam hati dan pikiran mereka, menyingkapkan setiap kebenaran-kebenaran firman yang mungkin selama ini tersembunyi bagi kami. Dan hari ini Roh Kudus singkapkan. Kami bersama-sama membangun kembali sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kami mau hidup seturut, searah dengan apa yang Tuhan mau, supaya kami tidak kehilangan anugerah keselamatan, dan kami hidup menyukakan hati Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami, sanggupkan kami untuk mendengar suara Tuhan, untuk peka mendengar suara Tuhan, dan kami memiliki hati yang peka untuk dituntun
oleh Tuhan. Kelembutan hati kami miliki untuk kami mau dituntun berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun itu bertentangan dengan keinginan dan kehendak hati kami, kalaupun ini bertentangan dengan kebiasaan kami, ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau lembutkan setiap hati kami. Kami mau belajar mengikut Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami, ini hidup kami, pakai kami Tuhan, supaya melalui hidup kami Engkau dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap kami yang mendengar, mempercayai firman-Mu, dan setiap kami yang mau hidup dalam kehendak Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.